Halo, saya ajak Anda ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ada satu isu juga yang saya kira sangat kuat ini yang disampaikan. Kalau kemarin kan kita sempat bahas soal remisi untuk para koruptor, ya, napi koruptor gitu. Sekarang ini muncul ya, jadi semacam eh, instruksi dari Jaksa Agung maksud saya kepada jajarannya bahwa ada moratorium terhadap penyidikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan bukan hanya calon presiden tapi juga calon gubernur dan calon bupatinya gitu ya, serta wali kota gitu. Nah, kita tunggu apakah kemudian berlanjut ini juga akan dilakukan oleh KPK, karena kalau kalau urusannya Kejaksaan Agung ya ini nggak ada mengait sebenarnya dengan pilpres ya, karena pasti aman lah yang capres-capres yang lain. Tapi kalau KPK ini penting karena di situ kan ada nama Anies Baswedan juga yang masih tetap aja dibayang-bayangi ancaman tindakan hukum dari KPK gitu. Jadi ini ajaib nih, ini negeri negeri hukum yang ajaib nih. Ya. Jelas ada potensi beberapa politisi, bupati, atau gubernur, atau bahkan calon wakil presiden, atau bahkan mungkin capresnya itu terlibat korupsi. Jadi sebetulnya udah ada data di penegak hukum, kejaksaan misalnya. Oh ini potensi. Jadi justru mereka menghalangi potensi itu manifest menjadi kasus kan. Jadi intinya tunda apa namanya atau lepaskan dulu potensi kriminal demi tahun politik. Itu konyol. Ya kalau dia kriminal ya tangkap aja kan. Kan banyak capresnya yang memang baunya korupsi, ada sprindik di situ kan. Jadi ini sinyal buruk bagi demokrasi. Seolah-olah mereka yang akan ditangkap itu harus dimaafkan dulu, nanti setelah mereka berkuasa baru diproses. Nah kalau udah berkuasa bagaimana prosesnya coba? Jadi bayangkan misalnya satu dari mereka yang lagi nyapres sekarang misalnya itu terlibat kasus korupsi itu. Lalu dia jadi wakil presiden. Lalu bagaimana memproses seseorang yang udah jadi wakil presiden? Jadi ini konyolnya kejaksaan ini kayak kayak mau nyimpan kucing dalam karung, padahal karungnya udah robek, udah kita udah tahu kucingnya itu kucing apa ya di situ, kucing maling itu. Jadi sebetulnya ini kelakuan penegak hukum ini membuat demokrasi itu membusuk. Ini yang sering kita sebut sebagai political decay, pembusukan institusi politik, institusi hukum segala macam. Jadi ngapain juga orang mesti di diam-diam aja kalau begitu kan, gak usah proses kan. Begitu diucapkan orang merasa berarti Kejaksaan Agung tahu si ini adalah potensi sebagai koruptor. Tetapi kita tunggu dulu. Kalau dia nggak terpilih baru ditangkap. Kalau dia terpilih jangan ditangkap. Kan kira-kira begitu kan. Jadi tetap pemberantasan korupsi diasuransikan pada pertimbangan politik. Itu buruknya. Ya, ya. Justru Pak, harusnya bukannya Kejaksaan Agung itu malah menghalangi orang-orang yang busuk ini, para koruptor ini itu tidak terpilih dalam jabatan publik, kan harusnya begitu kan? Kan dulu zaman Jawa, zaman kepemimpinan KPK yang masih bagus itu, justru KPK yang diminta untuk kasih contreng merah, contreng hijau pada capres-capres itu supaya rakyat tahu sih ini potensi loh kena hukum tuh. Kan itu intinya kan. Jadi mestinya Kejaksaan Agung menegur para politisi ini mau anggota DPR, calon kepala daerah atau bahkan calon presiden wakil presiden beritahu pada publik bahwa ini potensi kena sprindik loh, ini potensi kasusnya dibuka loh, supaya ada keterbukaan informasi. Jangan sampai setelah udah terpilih lalu susah untuk diproses karena kekuasaan dia sudah pasti akan menghalangi proses-proses pidana yang menyangkut kehidupan kriminal dia sebelumnya kan. Jadi bagian-bagian ini kan, jadi kita bayangin itu kayak malaikat yang bilang oke, tunggu dulu ya, jangan dulu dihalangi di Siratul Mustaqim, tunggu dia masuk surga dulu tuh. Ya kalau masuk surga ngapain lewatin Siratul Mustaqim kan begitu. Oke, tapi alasannya supaya jangan digunakan juga sebagai black campaign ini, Bung Rocky. Memang justru mesti ada black campaign terhadap mereka yang potensi koruptor. Nanti Iya. orang akan pilih kan ini black campaign atau negatif campaign. Kan Hmm. banyak dari mereka pejabat daerah atau pejabat nasional yang sprindiknya udah ada di KPK, tinggal dikeluarin tuh. Jadi biarkan aja publik menilai bahwa ini potensi untuk ditangkap sebagai koruptor. Jadi jangan ditahan, justru kan terbalik kan. Di dalam upaya kita untuk membersihkan negeri ini, mestinya Kejaksaan Agung mendorong keterbukaan informasi, bukan justru menunda. Ini konyol ini atau dungu. Kita ingat di masa lalu kan KPK juga pernah ya, bahkan ini bukan soal pemilihan ya, tapi pada waktu itu pengajuan Kapolri ya, kita ingat pada zaman Pak Budi Gunawan diajukan oleh Pak Jokowi menjadi calon Kapolri, dan pada waktu itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh
oleh KPK, walaupun kemudian menjadi drama karena melalui melalui pengadilan akhirnya dinyatakan dia digugat secara pra peradilan dan akhirnya Pak Budi Gunawan dinyatakan bebas, dan tetapi Pak Jokowi memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan Pak Budi Gunawan. Kita ingat banyak banyak kasus di mana permainan kekuasaan itu mendahului kebersihan hukum kan. Ya, Kejernihan hukum itu tidak boleh terhalang oleh kabut kekuasaan. Jadi kita balik lagi, oh, banyak contoh memang di dalam politik kita di mana seseorang itu dilindungi secara politis nah, dan bukan justru untuk diwujudkan prosesnya melalui jalur hukum. Nah ini penanda bahwa pemilu nanti udah pasti curang tuh kan. Kenapa? Karena rakyat tidak punya hak untuk mengetahui secara lengkap. Ini calonnya sebetulnya dia kriminal, potensi kriminal, atau dia dilindungi setelah dia nyetor, entahnya nyetor janji atau minta diproteksi oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi penegak hukum itu nggak boleh memproteksi orang yang bahkan indikasinya 1%, mestinya diproses. Jadi bukan tunggu dulu deh, nanti ada problem nanti kalau jadi presiden, saya mau naik jabatan maka biarin aja kasusnya di PTS kan dulu kan. Dan itu buruk kan. Jadi pemerintah kita itu juga di watch oleh pengamat asing sebagai pemerintah yang nggak mengerti hubungan antara politik dan hukum. Itu dasarnya begitu kan. Di mana di dunia ini dalam pemerintahan demokratis seseorang yang punya potensi untuk ditangkap sebagai koruptor dilindungi justru oleh orang yang harus menangkap. Kan Kejaksaan Agung udah kasih, ini daftar mereka yang kira-kira potensial untuk ditangkap. Disebar aja kan sebagai potensi itu supaya rakyat tahu tuh. Dan rakyat sebetulnya udah tahu nih siapa calon wakil presiden yang sprindiknya tinggal dikasih tanggal dan nomor tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi kita ingin pulihkan kembali kewarasan dari kekuasaan, kewarasan dari penegak hukum, supaya jangan dianggap bahwa pemilu ke depan itu sebetulnya udah diatur siapa yang akan jadi capres, siapa yang akan jadi cawapres. Walaupun kita tahu bahwa dia bermasalah tuh, tapi udah begitu kepentingannya. Demikian juga di tingkat daerah kan, bupati, wali kota yang sebetulnya dalam periode kemarin itu udah ditangkap oleh KPK, tapi kemudian ditunda karena persaingan di antara partai-partai yang berupaya untuk realignment, nyari posisi-posisi baru kan. ya, ya, dan ya memang tidak salah kalau kesimpulannya seperti itu, dan kemudian ya kita semakin apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung semakin membuka mata publik bahwa ya memang sekarang ini hukum digunakan sebagai instrumen politik, begitu ya. Sebaliknya politik itu juga bisa mempengaruhi hukum. Ya, ini yang saya sering sebut ini, para bajingan itu sebetulnya itu mempengaruhi publik dengan cara yang bodoh itu, dengan cara yang tolol. Jadi kalau bajingan ini pinter, dia nggak usah ucapin aja kan, biarin aja tuh. Jadi justru karena diucapin, maka terasa bahwa oke, berarti ada seseorang yang tidak dilindungi. Kan itu dasarnya begitu. Ya, Nah, ya. saya ucapin semata-mata terhadap mereka yang memanipulasi opini publik kan. Oke, dilaporin aja saya terus-menerus. Tapi saya akan terangin terus-menerus bahwa ini basisnya adalah penyelewengan dalil demokrasi itu. Di dalam demokrasi, seseorang yang potensi dideteksi berkelakuan buruk itu mesti bahkan diselebritikan, diviralkan. Karena kita nggak boleh menganggap bahwa mereka yang akan dipilih sebagai pejabat publik kan memang mesti bersih. Bahkan harus setara malaikat, itu intinya gampangnya begitu. Karena dia pejabat publik, dia menduduki keadaan yang disebut nobility itu, dan berlakulah prinsip noblesse oblige, yaitu semakin mulia, semakin nobel kedudukannya, maka kewajiban dia untuk bertanggung jawab juga semakin tinggi. Nah kalau kewajiban dia bertanggung jawab udah diproteksi lebih awal oleh Kejaksaan Agung atau oleh penegak hukum, itu artinya dia bukan nobel lagi, dia bukan tidak mulia lagi dari awal. Kan itu filosofinya begitu. Ya, ya, ya. Nggak, ini Anda pakai kalimat bajingan lagi. Ini saya mesti luruskan dulu supaya jangan mencela kasus. Ini tidak mengacu pada satu nama ya, karena kita tadi membahas Kejaksaan Agung ya. Tapi ini lebih pada ya perilaku semacam itu. Itu perilakunya sebenarnya ya. Itu yang saya maksud dengan bajingan, bahwa perilaku semacam ini itu perilaku bajingan. Jadi jangan halangi saya mengucapkan kata bajingan, karena kata bajingan itu kata yang bagus untuk memperlihatkan perilaku-perilaku koruptif. Ya, ya, ya. Oke, tetapi dengan situasi semacam ini kan rakyat lama-lama ini saya khawatir juga ya, semakin sering orang menyimak konten-konten Anda, orang semakin pesimis dengan negara ini. Kayaknya kan nggak ada harapan, kok semua jadi buruk semua kok busuk gitu.
Ya kan mesti ada orang yang mengambil risiko. Dan saya ambil risiko untuk menangkan itu terus. Walaupun dengan ya ancaman tiap hari saya masih maki-maki apa namanya kekasaran itu. Saya tahu nanti saya hadang ke saudara Rocky. Iya sih silakan aja. Tapi jangan tutup mulut dan otak saya untuk menerangkan sesuatu yang di dalam pikiran saya memperburuk Republik ini. Yes, oke. Jadi sebenarnya kita mengepil dengan cara ini kayak saya kira mungkin apa semacam apa statement bukan statement ya woro-woronya Pak Jaksa Agung ini kepada internal ini mestinya diralat ya justru ya dibalik bahwa menjelang pemilihan pemilu menjelang pilpres ini aparat Kejaksaan Agung lebih giat lagi untuk menghalangi mereka-mereka yang merupakan bajingan koruptor untuk menjadi pejabat publik yang terpilih gitu ya. Iya, itu bahkan Presiden Jokowi bilang jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih artinya buka semua supaya tidak salah pilih. Kalau ini kan ditutupi artinya orang bisa salah pilih juga. Ya, Seorang maling itu jangan maling lah. Maling itu orang yang ya, ya, kelaparan. ya. Terus koruptor, Koruptor ya. si koruptor itu orang yang rakus itu akhirnya terpilih karena keinginan presiden supaya jangan mereka itu disprindik dulu kan. Kan sebetulnya Kejaksaan Agung juga baca sinyal presiden. Kalau Presiden Jokowi ingin menegakkan korupsi, bilang Presiden kasih pidato. Saya nggak suka cara Jaksa Agung beri pretext tentang mereka yang potensial untuk dijerat tapi ditunda pemeriksaannya. Kan bisa begitu. Tetapi kalau Presiden Jokowi nggak kasih sinyal juga, itu artinya Presiden Jokowi setuju juga bahwa calon-calon tertentu itu ditunda sprindiknya kan itu kan jadi buruknya di situ saya pakai kata itu lagi tuh dan itu yang menunjukkan bahwa demokrasi kita memang udah rusak gitu. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Tetap Oke, optimis ya. Dengan 0% kita bisa optimis. balik pada Ya. etika 0%. Yes. Thank you. Oke.